Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang konsep harta dalam Islam. Konsep harta dalam Islam. Topik utama dalam presentasi ini: 1. Harta dalam perspektif ekonomi Islam. 2. Bentuk dan jenis harta dalam Islam. 3. Harta, uang dan model dalam Islam. 4. Kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. 5. Kepemilikan harta dalam Islam. 6. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Harta dalam perspektif ekonomi Islam. Al-Quran menyebut kata al-mal, harta, tidak kurang dari 86 kali. Penyebut berulang-ulang terhadap sesuatu di dalam Al-Quran menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu itu. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dan selalu diusahakan oleh manusia dalam kehidupan, terutama di dalam Islam. Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim dan mendesak. Harta yang diperoleh, dimiliki, dan bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non-materi. Al-Quran memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khalik-Nya, bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Bentuk dan jenis harta dalam Islam. 1. Harta mutawakin dan ghair mutawakin. Harta mutawakin adalah harta yang diambil manfaatnya menurut syarat dan hal yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Yang kedua, mal mitsi dan mal kimi harta misli, atau sesuatu ada persamaan dalam kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagaimana di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai, dan sesuatu yang kurang dalam kesatuannya sebab tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian dan lainnya tanpa ada perbedaan. Yang ketiga, harta istihak dan harta istihlak, atau hal yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara bias kecuali dengan menghabiskannya, dan hal yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta istimal tidaklah habis dengan satu kali menggunakan, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya. Yang keempat, harta manku dan harta ghair manakula. Harta mankul, atau segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, baik tetap maupun berubah kepada bentuk yang lainnya seperti uang, hewan, atau sesuatu yang ditimbang, dan hal yang tidak bisa dipindah dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Yang kelima, mal al-ain dan mal an-alf, atau benda yang memiliki nilai dan bentuk, berwujud dan arad yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan massa, contohnya listrik dan oksigen. Harta, uang, modal dalam Islam. Yang pertama, harta. Menurut pandangan Islam, harta bukanlah tujuan, namun hanya sebagai sarana untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni untuk melaksanakan kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini dicantumkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 14. Yang kedua, uang. Dalam konsep Islam, uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenal motif kebutuhan. Uang dapat dispekulasi karena tidak bolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat, karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Yang ketiga, modal. Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syari, di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan.
Kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Kedudukan harta dalam Islam. Pertama, harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, harta adalah ujian. Ketiga, harta adalah hiasan hidup. Keempat, harta adalah bekal untuk beribadah. Fungsi harta dalam Islam. Fungsi harta yang sesuai dengan syariat antara lain untuk kesempurnaan ibadah, mahdah, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meneruskan estafet kehidupan, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, bekal mencari dengan mengembangkan ilmu, keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, untuk memutarkan peran-peran kehidupan, untuk menumbuhkan silaturahmi. Kepemilikan harta dalam Islam. Kepemilikan harta. Islam memandang bahwa pemilik hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Harta yang ada di tangan manusia hanyalah titipan dan amanat yang harus ditunaikan sesuai apa yang diinginkan sang pemilik. Sebenarnya 4 konsep kepemilikan Islam mengakui adanya kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Menurut Afzalur Rahman, konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam adalah diakuinya hak milik individu dan hak milik umum, di mana kedua hak tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada pertanyaan? Kami buka maksimal 3 pertanyaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.